Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Banyak banget ya biasanya orang-orang yang membuat video tentang resolusi perubahan besar dari tahun ke tahun. Dan sekarang adalah tahun 2025. Dan pastinya banyak banget orang-orang yang berkomentar bahwa mereka janji akan berubah, mereka janji akan melakukan perubahan besar di tahun 2025, bahkan mereka tak segan-segan juga untuk membuat jadwal terbaik di tahun 2025 supaya kehidupan mereka berubah ke arah yang lebih baik lagi atau mendapatkan goals yang mereka inginkan. Tetapi apakah benar resolusi yang selalu digembar-gembor tentang perubahan itu mereka lakukan, atau mereka cuma nonton aja video motivasi lalu mereka cuma semangat di saat menonton video doang, pada akhirnya mereka balik lagi scroll video atau misalnya scroll medsos itu berjam-jam, nonton Netflix berjam-jam, bahkan mungkin ada yang dari pagi hingga pagi lagi alias ke subuh. Ada gak sih yang kayak gitu? Pasti banyak banget ya. Sebenarnya resolusi dari tahun ke tahun yaitu untuk menuju perubahan yang lebih bagus, yang lebih besar itu nggak salah. Cuman ya salahnya itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Apakah tentu kita bisa melakukannya atau kita akan menunda-nunda lagi? Nah, aku akan membagikan tips sederhana yang bisa kalian lakukan atau cara sederhana yang bisa kalian lakukan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin berubah itu jangan dari hal-hal terbesar, tetapi dari hal-hal kecil dulu. Kalau misalnya kalian berubah dari hal-hal yang besar dulu, nanti kalian bakal terhimpit kewalahan istilahnya, dan ujung-ujungnya kalian down, nggak mau ngelakuin apapun, dan males. Oke guys, hal pertama yang perlu kalian lakukan jika kalian ingin berubah, ini bukan tentang resolusi dari tahun ke tahun, tetapi tentang diri kalian sendiri ya. Karena sebenarnya tahun itu nggak ngaruh buat kalian mau berubah atau enggak, semua kembali kepada niat hati kalian sendiri. Yaitu yang pertama adalah coba perbaiki dulu ibadah kalian. Kalau misalnya yang tadinya nih kalian sholatnya sering bolong-bolong atau bahkan nggak pernah sholat sama sekali, cobalah dimulai dari sekarang yuk kita melakukan sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya ada azan nih berkumandang, kita cepet-cepet ke air untuk wudhu, lalu kita melaksanakan sholat. Sholat itu nggak lama kok, beneran nggak perlu lama-lama. Istilahnya paling singkatnya itu kayak 5 menit aja udah beres. Bahkan kalau misalnya bacaan kita cepet dan ayat-ayatnya yang dibaca cuman itu aja, kayaknya kurang dari 5 menit deh. Coba bandingkan kalau misalnya kalian nonton Netflix pasti bisa berjam-jam, terus kalian scroll media sosial itu pasti bisa berjam-jam dan waktunya nggak kerasa banget. Bahkan mungkin bisa juga kalian kayak nge-scroll medsos itu dari pagi ke pagi, dalam artian dari pagi hingga subuh, bisa kan? Tapi masa sih buat sholat yang cuma 5 menit aja kalian nggak bisa? Jadi kalau misalnya kalian ingin memperbaiki hidup kalian, coba dari hal-hal kecil terlebih dahulu, yaitu sholat. Perbaiki dulu ibadah kalian, baru hidup kalian bisa baik untuk kedepannya. Kalau misalnya kalian bertanya, kenapa sih hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki ibadah terlebih dahulu? Karena kalian harus tahu, bumi beserta isi-isinya itu milik Tuhan. Jadi bumi dan isi-isinya itu adalah hak Tuhan. Kita itu cuma sebagai makhluknya. Gimana bisa kita bisa mulai melakukan hal-hal yang baru sementara hubungan kita dengan Tuhan aja nggak baik? Contohnya dari segi ibadah, kita sering nggak sholat, kita sering bolong-bolong, ya gimana bisa? Sementara kita manusia cuman bisa berencana, berusaha, hasil selanjutnya kita pasrahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan. Kalau misalnya kita udah punya tekad yang kuat, usaha yang kuat, bahkan kerja keras sekalipun, tetapi kita melupakan Tuhan, ya bagaimana bisa itu bisa dikabulkan? Kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, aku bisa mencapai cita-cita aku tanpa ibadah sekalipun. Hei, kamu sombong banget. Kamu sampai detik ini aja napas karena apa? Karena ketentuan Tuhan dan izin Tuhan. Coba kalau Tuhan nggak ngeberiin kamu napas, emang kamu bisa bertahan sampai hingga saat ini? Nggak bisa. Jangankan untuk bernapas, yang ada kamu udah mati. Hal kedua yang harus kamu lakukan jika kamu ingin melakukan perubahan besar dalam hidup, yaitu disiplinkan waktu tidur dan bangun kalian. Ingat ya, tidur dan bangun. Cobalah tidur itu jangan terlalu malam. Jam 9 malam atau jam 10 malam kalian usahakan udah tidur. Lalu bangunnya pagi-pagi. Jangan kalian bangunnya nanti jam 12 siang berharap sukses, ya nggak akan bisa.
Cobalah kalian itu bangun pagi-pagi kayak model setengah 5 subuh atau misalnya jam 5 subuh. Biasakan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Ingat ya, walaupun ini sangat sederhana, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukannya. Sama seperti ibadah, yaitu sholat, belum tentu semua orang bisa melakukan hal itu walau cuma 5 menit aja. Coba mulai dari sekarang, disiplinkan jam tidur kalian dan disiplinkan jam bangun kalian supaya kalian tahu banyak manfaat di pagi hari yang bisa kalian lakukan. Contohnya kayak berolahraga ya. Itu sangat bermanfaat banget buat tubuh kalian, ditambah juga udara masih sangat segar. Nah, orang-orang sukses itu nggak ada yang bangunnya siang. Bangunnya itu mereka suka dari pagi-pagi. Paham kan? Pernah nggak sih kalian dengar kata-kata yang satu ini? Pasti kayaknya pernah ya, karena ini sangat familiar untuk kita semua. Seperti ini kata-katanya kurang lebih, kalau misalnya bangunnya terlalu siang, ya udah rezeki dipatok ayam. Nah, paham kan? Jadi kalau misalnya kalian bangunnya siang-siang, ya udah rezeki udah keburu diambil sama orang lain. Makanya biasakan bangun itu pagi-pagi, jangan terlalu siang, apalagi jam 12 siang baru bangun. Wow, itu kebiasaan yang begitu bagus. Sebaliknya maksudnya. Lalu hal kecil apa lagi sih yang bisa kalian lakukan untuk perubahan dalam hidup kalian? Yaitu salah satunya adalah coba kalian sering baca-baca buku yang bermanfaat. Biasanya dengan semakin sering orang itu membaca buku, akan semakin pula menambah wawasan bagi orang tersebut. Emang ada orang sukses yang otaknya bodoh? Nggak ada. Mereka bisa sukses karena mereka cerdas, karena mereka pintar mengatur waktu, mengatur segalanya. Makanya mereka sukses. Tapi kalau misalnya kita nggak punya wawasan sama sekali, aduh, jangan harap deh kita bisa sukses. Karena apa? Pengetahuan aja kita nggak punya. Kalau misalnya kalian nih sekolahnya terbatas, nggak sampai ke jenjang kuliahan misalnya atau ke universitas, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Sekarang banyak banget buku-buku yang bermanfaat yang bisa kalian beli di online shop ataupun kalian datang ke perpustakaan hanya sekedar untuk membaca setiap hari, maka wawasan kalian akan bertambah dan itu akan berguna banget untuk masa depan kalian. Berikutnya, hal sederhana apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu memanajemen waktu dengan benar. Coba deh, kalau kan sehari itu ada 24 jam. Waktu itu kan kalau kata aku ya, ibarat kata-kata yang udah keluar, nggak bisa ditarik lagi. Waktu itu kan terus berputar ya. Kalau misalnya kita sering meleha-lehakan kesempatan, menunda-nunda kesempatan, ya akhirnya kesempatan itu akan hilang. Masa sih kita dalam 24 jam bisanya cuma scroll media sosial atau misalnya kita cuma nonton film kesukaan kita, sehingga akhirnya waktu itu terbuang dengan sia-sia dan sama sekali nggak ada hal bermanfaat yang bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya untuk nonton film sendiri itu nggak dilarang ya, itu sebagai tanda hiburan lah buat kita, karena kita juga kadang-kadang butuh hiburan ya, tetapi cobalah atur waktunya kembali supaya kalian bisa lebih disiplin lagi dalam memanajemen waktu. Hal apa lagi sih yang bisa kita lakukan selain tadi yang udah disebutin, yaitu hobi kita. Kalau misalnya kita memiliki hobi, berarti kita memiliki passion. Contoh passion kita kayak ngegambar, masak. Cobalah latih terus skillnya supaya lebih mumpuni, supaya lebih terasah lagi. Karena gini, orang yang kalau hidupnya dia memiliki skill ataupun kemampuan tertentu, maka insya Allah hidupnya itu gak akan susah-susah banget loh di masa depan. Dan dia bisa meraih masa depannya itu yang berawal dari hobinya itu sendiri. Makanya misalnya kalau kalian punya hobi, punya passion, itu coba gali lagi skill kalian, perdalam lagi skill kalian. Gak usah terburu-buru, tetapi gak terlalu santai juga. Yang penting kalian memahami apa yang kalian mau, maka insya Allah masa depan kalian juga bisa cerah kok, berawal dari hobi kalian sendiri. Sebenarnya banyak banget perubahan sederhana yang bisa kalian lakukan, tetapi aku cuman mengatakan intinya aja ya. Dan seperti tadi nih, balik lagi ke awal, kayak yang pertama, kalian tolong perbaiki ibadah kalian terlebih dahulu, lalu baru kalian melakukan perubahan-perubahan lainnya. Dan ingat, step berubah itu jangan dari hal besar ya, tetapi dimulai dari hal kecil. Ibadah itu sebenarnya hal yang sangat sederhana ya, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Kalau misalnya kalian seorang muslim, kata aku tadi, coba perbaiki dulu ibadah kalian sama Tuhan kalian, yaitu kayak sholat 5 waktu. Cobalah jangan bolong
bolong-bolong. Emang sih, kata aku juga apa hal ini sederhana, tetapi belum tentu setiap orang bisa melakukannya 5 waktu. Karena kayak mungkin pergaulan yang kurang benar, atau misalnya emang males aja. Tetapi dicoba dulu aja ya. Hal-hal yang aku sebutkan tadi walau sangat sederhana, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukannya. Karena kuncinya itu apa? Satu, konsisten. Yap, konsisten dalam segala hal ini sangat penting untuk perubahan besar dalam hidup kalian. Jadi bukan sekedar kalian nonton video tentang resolusi perubahan di tahun 2025 atau di tahun-tahun berikutnya. Tetapi ujung-ujungnya kalian cuman males-males lagi, nonton drakor lagi, bermaraton-maraton, berjam-jam hingga 24 jam. Itu yang salah. Tetapi segala sesuatu itu harus diniatkan dari hati. Lalu ketika kita udah menjalaninya, cobalah untuk selalu konsisten. Mahal banget ya rasanya konsisten, dan emang bener-bener nggak setiap orang bisa melakukan hal ini. Walau sederhana, tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa hal ini begitu berat dilakukan. Ya kayak kata aku tadi sih, kayak sholat 5 waktu, cuman 5 menit, tapi kayak berjam-jam. Tapi kalau misalnya kalian coba nonton drakor kesukaan, drakornya itu durasinya 3 jam, kayak 5 menit, sholat yang 5 menit kebalikannya malah kayak 3 jam. Bisa nggak sih kalian ngelakuin itu semua dengan selalu konsisten? Tapi apa sih yang nggak bisa? Kalau misalnya kalian punya niat yang kuat, tekad yang kuat, pasti semua itu bisa ya. Cobalah bismillah dulu dari sekarang, maka insya Allah apapun yang kalian mau ke depannya bisa tercapai. Semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!